Yang lain belum masuk ya. Oke, saya kira cukup 3 orang yang sudah login. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, siang ini kita lakukan percobaan ya asymmetric key dengan ECC, ya Elliptic Curve Method. Tapi di modul ini ya supaya nanti ada perbedaan ya antara RSA ya, dengan elliptic curve atau ECC. Ya. Nanti silakan diikuti ya petunjuknya. Ya nanti di bagian ECC ada di bagian C, ya, di bagian A dan B RSA.
You are now Kemudian muted. di situ ya disediakan sebuah sebuah kode ya, source code ya, ditulis dalam Python ya, kita punya private key dan punya ciphertext yang ini ya, ciphertextnya ini. Nah, kita bisa melakukan dekripsi ya, dengan cara ciphertext kita masukkan ke sini ya, ke message. Nah, kemudian private key-nya kita masukkan ke variable private key. Nah, baru setelah itu kita lakukan proses dekripsi. Nah, menggunakan base 64 decoding. Nah, nanti hasilnya apa? Ya, di print ini. Ya, hasilnya adalah decrypted message. Nanti silakan ditulis di sini hasilnya. Ya, bagaimana cara melakukan ini supaya bisa kita kita jalankan ya melalui Python? Ya, coba saya demokan yang itu ya. Nanti yang lain silakan dilakukan sendiri. Ya, coba saya tampilkan ya Debian di komputer saya. Oke, bisa dilihat ini? Bisa ya? Halo? Oke. Bisa tampil ya? Oke. Ya, ini teorinya yang ini ya, yang A.1 ini teorinya. Ya. A.2 ini adalah challenge-nya, ya tantangannya. Kita diberi private key, ya mulai dari MII sampai dengan ini ZY sama dengan base 64. Ya. Kemudian kita diberi ciphertext mulai dari POB7 sampai dengan ANYI sama dengan. Ya. Kita lakukan dekripsi ini. Ya, ini cukup kita copy paste saja nih. Ini copy paste. Ya, ini saya copy ya. Ini pakai Python 2. Ya. Kemudian saya buka. Ya. Saya buka ini apa namanya? Mohon maaf sebentar. Ya, saya buka. Ini. Ya. Nano. Ya, nano RSA. Ya, .py. Ya, .python. Ya. Kemudian saya paste. Nah, ini saya rapikan dulu ya, karena dari PDF ya. Kemudian untuk RSA ASN 1 dan base64 itu sudah include, tidak perlu kita PIP install. Ya, cuma yang bagian ini harus kita rapikan dulu. Ya. Ini kita rapikan dulu. Ya. Kita rapikan dulu karena ya, dari file PDF tidak bisa langsung ya kita terjemahkan. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai. Nah ini ya. Saya enter. Ya. Setelah itu private key. Ya, ini juga mestinya begini. Ya. Kemudian saya rapikan dulu. Nah, seperti ini. Saya rapikan lagi seperti ini. Saya rapikan lagi seperti ini. Saya rapikan lagi. Saya rapikan lagi. Ya. Sehingga menjadi satu string. Ya. Jadi satu string. Ini masih karena dalam format PDF ya amburadul ya kira-kira. Kemudian ini sudah selesai. Kemudian key untuk dekripsi yang ini key-nya. Key-nya yang ini ya base 64 ya private key. Ya, kemudian key-nya yang ini ya kita import dari RSA. Kemudian decrypted message ya. Nah, kemudian kita print message-nya. Saya simpan Ctrl X, yes. Nah, saya yes. Langsung saya panggil Python RSA PY. Nah, seperti ini. Nah, jadi ya decrypted message-nya ini ya, congrats, ya, the flag is nothing, impossible. Message aslinya ini ya, congrats, the flag is nothing, is impossible. Oke, bisa diterima? Seperti itu nanti ya, nyapanya ya. Ya.
Oke, bisa diterima ya? Oke, sekarang saya balik lagi, ya, balik lagi ke modul. Ya, saya balik lagi ke modul. Ya. Ini bagian A2, nanti silakan dicoba. Ini tantangan, ya harus bisa. Ya, saya bisa, maka Anda bertiga juga harus bisa. Kemudian di bagian ya berikutnya, ya bagian B, ya di bagian B, ya itu open SSL RSA. Ya, saya yakin kemarin sudah dilakukan. Ya. Caranya ketik ini open SSL generate RSA min out private ya private.pem ya 1024. Ya, kemarin sudah ya. Tapi ini untuk perbandingan saja. Ya. Ini silakan dilakukan seperti kemarin. Kemudian cat private.pem, kemudian ekstrak ya ekstrak public key ya dari private.pem ya. Tapi sebelum diekstrak silakan dienkripsi private.pem-nya ya. Kemudian lakukan extracting public key dari private key ya. Kemudian lakukan enkripsi menggunakan public key ya dari myfile.txt. Silakan di create myfile.txt. Kemudian di decrypt ya. Kemudian lakukan proses dekripsi. Ya, ini kemarin sudah ya. Nah, nanti ya setelah itu ya coba hasil dari apa namanya hasil dari proses ya dekripsi ya maupun generate key tadi ya nanti silakan digunakan untuk SSH ya digunakan untuk SSH silakan ya pindah ke .ssh ya folder ya kemudian generate key untuk SSH ya nanti kurang lebih seperti ini kalau diimplementasikan. Ya. Ya. Jadi nanti kurang lebih kalau ini sudah saya lakukan ya misalnya ini misalnya sudah saya lakukan ya sampai step ke ya B7 ya kemudian kita pindah ke sini ya pindah ke .ssh folder ya nah, kurang lebih seperti ini cd ya gini ya kemudian .ssh nah pindah ke seperti ini. Nah, PWD sudah sampai ke folder.ssh seperti ini ya. Nah, setelah itu generate key untuk SSH pakai yang ini. SSH key gen min t rsa min c ya kemudian pakai email address. Ya, jadi langsung aja SSH ya SSH key gen ya, gen nah seperti ini ya ini ya kemudian tipenya adalah RSA ya kemudian kita tujukan ke email address kita. P, RSA, C, ya. Email addressnya misalnya, ya. Saya pakai ini ya, pensac.id, seperti ini. Nah, seperti itu ya, nanti. Oh, sorry. C-nya besar ya. Create. Nah, seperti ini. Enter file in which to save, ya, the key. Ya, ID RSA, oke. Ya, saya enter aja. Enter passphrase, testing. Ya, 2 kali, testing. Nah, seperti ini. Ya, nanti akan terbit ini, ID RSA public, ya, cek ID RSA, nah itu isinya itu, ya private key, sedangkan ID ya, RSA public, ya itu key publiknya, ya gitu ya kira-kira ya, bisa diterima. Nah, public key-nya seperti itu, ya kemudian silakan dicek, ya private key-nya seperti apa. Ya. Kemudian setelah itu, kalau mau diterapkan lagi, ya punya akun untuk GitHub. Kalau tidak, yang ini nggak usah dilakukan. Ya. Ini dipakai untuk mencoba, ya menggunakan GitHub. Ya, tapi kalau tidak punya akun GitHub, ya silakan skip saja yang ini. Ya langsung
ya, yang lain. Nanti akan kita bisa mendapatkan ya beberapa parameter ya yang di-generate dari isi param tadi. Ya, diantaranya adalah konstanta A dan konstanta B. Ya, coba saya demokan. Ya. Nah, ini sudah, ini saya pindah ya, balik ke main folder ya, OpenSSL ya, kemudian isi elliptic curve parameter ya, name. Nah, itu sudah tersimpan namanya 256. Ya, jadi modulusnya adalah 256 ya. Security parameternya adalah 256 ya, modulusnya 256 bit ya. Itu tersimpan di OpenSSL ya, nama dokumennya adalah SECP 256K1. Ya, kemudian generate key kita keluarkan di ya private key ya, brief.pem seperti ini. Ya, langsung aja. Karena ukurannya sangat kecil ya, cuma 256 ya. Ya, tentu saja ukuran dari private.pem-nya kecil ya, tidak seperti di RSA ya, gede ukurannya. Kalau saya lihat isinya ya seperti ini. Nah, isinya seperti ini, cuma sedikit. Ya, cuma 256 bit, tidak terlalu besar sebesar key generation dari RSA. OpenSSL isi param, ya isi param, kemudian inputnya adalah ya private PEM, ya kita keluarkan kita keluarkan parameternya, ya. Ya jadi param, ya PNG, ya kemudian kita keluarkan secara eksplisit, ya. Nah kita keluarkan, nah seperti ini. A-nya 0, B-nya 7, ya. Ya, A-nya 0, B-nya 7, modulusnya 256, ini modulusnya. Nah, kalau A-nya 0, B-nya 7 itu berarti ya persamaannya adalah Y kuadrat sama dengan ya X pangkat 3, A-nya 0 berarti ya. Ya, A-nya 0, B-nya 7 berarti persamaannya ini. Ya, Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 plus 7. Pasti ini memenuhi persyaratan 4A pangkat 3 ditambah 27B kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, ya betul kan ya? 27 kali 49 tidak akan sama dengan 0. Ya, itu persamaannya. Ya, jadi kita menggunakan persamaan ini. Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 tambah 7. Oke, bisa diterima? Sampai saat ini bisa diterima? Halo? Hingga saat ini bisa diterima? Oke ya. Oke, bisa ya. Kemudian berikutnya yang C3 ya. Yang C3 adalah generate public key ya. Yang diekstrak dari private key. OpenSSL ya. EC elliptic curve ya. Inputnya adalah kunci private, min text ya, min out ya. Itu kita akan melihat ini public key-nya ini. Ya, public key-nya kelihatan sekarang. Ini private key-nya ya. Dalam format hexadesimal ya. Kemudian yang ini adalah public key-nya. Ya, gitu ya kira-kira ya cara untuk menampilkan public key-nya. Nah, setelah itu bagian D. Ya. Bagian D silakan nanti dicoba ya menggunakan Python ya. Tadi sudah saya tampilkan ya. Ya, bagaimana cara untuk menjalankannya di Python. Ya. Saya yakin tidak ada masalah ya karena pemrograman Python sudah biasa ya dilakukan. Ya. Nah di bagian yang yang D ini ya. Ini ada tutorialnya ya. Tapi nanti tolong dilakukan di Linux yang ini ya. Seperti tadi ya, di copy, ya ini di copy. Ya, kemudian di convert ke ya terserah nama filenya apa. Misalnya enkripsi.py
nanti silakan dijalankan. Ya, Python encryption.py. Ya, outputnya seperti apa nanti silakan ditulis di sini. Ya, silakan tulis di sini. Nah, ini tadi yang sudah kita lihat. Nah, ini persamaannya y kuadrat sama dengan x pangkat 3 plus 7. Ya. Output dari program ini adalah tampilan dari titik, ya, titik sebanyak, ya, titik sebanyak 89 kurang lebih. Ya. Coba kita simulasikan. Ini simulasinya ya, ini copy paste, ya, kemudian silakan dibuka di halaman web, ya. Nah, ditunggu dulu. Nah, dibuka di halaman web seperti itu, ya, elliptic curve. Ya, tapi ini nanti tolong dilakukan ya untuk ya dikerjakan di di Linux-nya masing-masing. Tinggal di copy paste kemudian pindah ke Python. Seperti tadi ya saya demokan untuk RSA. Nah, ini misalnya adalah hello, boleh diganti ya, misalnya hello, misalnya hello there. Ya. Misalnya how are you today, misalnya. How are you today? Ya, tambah seru. Sorry, how are you today? Oke, saya determine. Oke, setelah saya determine, key-nya saya ganti misalnya testing. Nah, seperti ini. Sorry, saya determine lagi. Oke, ya. Private key-nya seperti ini, public key-nya seperti ini. Ya, untuk Bob, sedangkan untuk Alice private key-nya ini, public-nya ini. Ya. Kemudian encrypted dari yang tadi saya masukkan, yang ini, hello there, how are you today? Ya, itu adalah yang ini. Ya. Kemudian verifikasinya true, ya. Ya, kemudian ya ini ya, nanti tampilan seperti ini ya. Ya, private key-nya untuk Bob seperti ini, public key-nya seperti ini, untuk Bob, Alice seperti ini. Ya. Encryption-nya seperti ini, ya, gitu ya. Kemudian kodenya, ya ini nanti silakan di-copy. Nah, ini silakan di-copy. Ya, di-copy, silakan dipindah ke Python, ya, kemudian dijalankan. Ya, silakan nanti dijalankan. Ya, tentu saja ini silakan diganti-ganti. Ya. Password tes 123 ya dan seterusnya. Kalau passwordnya adalah 123 seperti ini, ya, maka nanti saya perteknya ini outputnya. Ya, kira-kira ya. Nanti silakan dilakukan percobaan itu. Ya. Yaitu di bagian encryption. Ya, isi encryption ini ya. Demonya yang ini. Nah, untuk kode Python-nya ya boleh ngambil dari sini atau yang dari sini. Ya, silakan terserah. Ya. Kalau saya boleh kasih saran ya, copy dari yang HTML. Kalau copy dari PDF, ya nanti formatnya ya morat-marit, ya harus ditata. Ya, setelah itu
jalankan di Python. Ya. Halo, masih bisa diterima? Ini kira-kira? Apakah masih bisa diterima? Bentar. Masih ya? Sebentar, nih komputer saya nge-lag. Nah, komputer saya nge-lag, bentar. Oke, ya. Nanti silakan bagian kode program Python, silakan di-copy. Ya, yang ini ya, mulai dari sini sampai ke sana, sampai yang paling bawah itu di-copy. Ya. Ya. Ini nanti silakan di-copy. Ya. Sebentar saya tampilkan yang PDF saya saja. Ya. Karena ini nge-lag ya, ini ya. Ini aja, saya tampilkan yang ini. Jadi nanti bagian yang D1, kalau nanti dicoba, ya bagian sini sampai sini, nah, silakan dicoba untuk diterapkan di Python. Ya, ini sampai sini ya. Nah, kemudian, ya nanti silakan dicatat outputnya seperti apa. Ya. Kemudian setelah itu, ya di bagian, ya di bagian D2, ya, ini ya, bagian D2, ya ini ada message hello, ya. Kemudian menggunakan parameternya adalah 192 bit. Ya. Jadi bilangan primanya di generate secara random ya 192 bit. Ya ini. Ya, kemudian generate key. Ya. Setelah itu ya nanti silakan dicoba yang ini ya di Python. Ya. Nanti outputnya seperti apa. Ya. Itu untuk generate key. Ya, untuk generate key. Kemudian setelah itu ya lakukan encryption. Ya, lakukan encryption seperti ini. Nanti outputnya silakan dicek, ya, outputnya silakan cek, ya. Misalnya seperti ini ya, misalnya seperti ini, saya coba tampilkan, saya tampilkan di komputer ini saja. Sebentar saya copy dulu, ya, saya copy dulu. Halo. Oke, seperti ini, sebentar. Komputer saya agak nge-lag. Nah, sebentar. Coba saya show, ya, komputer saya. Show all aja lah, show all. Entire screen. Okay. Oke, nanti seperti ini kira-kira. Ya, yang tadi ini ya, determine, ya, tes. Ya. Nah ini keluar semuanya. Ya. Kemudian nanti silakan di copy, ini ya, bagiannya ini silakan copy mulai dari sini sampai terakhir. Ya. Nanti akan ditampilkan oleh Python, ya seperti ini tampilannya. Bob private key-nya apa, Bob public key-nya apa, Alice private key-nya apa, public key-nya apa, kemudian ciphertext-nya apa. Ya, itu ya kira-kira ya. Kemudian berikutnya adalah ya bagian D2 ya, untuk mendapatkan poin, ya, titik. Ya, saya copy ya. Saya copy, saya taruh di sini. Nah, poin. Nah, kurang lebih seperti itu nanti tampilannya. Ya. Misal ya, Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 ditambah 7. Ya. Ini saya determine. Ya. Ini keluar ada kurang lebih 12 titik. Totalnya adalah 20 titik. Nah, kemudian kodenya nanti silakan di copy yang ini ya, import mulai dari main sampai terakhir. Ya. Setelah itu jalankan di Python. Kalau sudah dijalankan, ya nanti kurang lebih output yang dihasilkan, ya output yang dihasilkan itu ada kurang lebih 20 poin, 20 titik.
Bentar. Oke. Ya. Nah, setelah program ini saya jalankan, ya run, ya, saya jalankan seperti ini. Nah, ini outputnya nanti. Ya, nanti outputnya seperti ini kurang lebih. Ya, ya ada 20 titik. Ya, nah, diantaranya adalah 61, 81, 706, 226, 231, 351, ya, dan seterusnya. Ya, itu ya kira-kira ya. Ya, nanti tolong dicoba. Ya. Yang ini silakan di copy paste, ya, pindahkan ke Linux, ya, pindahkan ke Linux, ya, kemudian dijalankan. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Jelas? Apakah jelas? Kalau ada kesulitan nanti saya standby. Masih belum ya? Ya. Kemudian berikutnya, ya, berikutnya adalah bagian RSA. Ya, saya kira ya jalankan ya. Tapi kalau mau dicoba silakan. Ya. Ini ada demonya. Yang tidak perlu dilakukan, tapi kalau mau dicoba silakan Pak. Kita fokus ke ECC saja. Kalau yang RSA seperti ini. Ya, generate P dan Q, ya, bilangan prima. Ya, kemudian hitung modulus, hitung V, dan hitung cari E, ya, public key-nya. Kemudian cari D, ya, D-nya 5. Ketemu public key-nya 39 dan 5. Ya, private key-nya, ya, kebetulan sama-sama 5, E dan D-nya. Ya. 5, D-nya 5. Ini enggak apa, kalau bisa diganti lagi D-nya. Supaya enggak sama dengan E. Nah, ini kebetulan gitu ya. Kalau mau saya ganti ini, nah saya ganti ya ini ya. Nah, saya ganti 11, 23, ini saya generate lagi 3, dan saya generate 147. Nah, ini baru bagus ya angkanya. Kemudian kalau kita enkripsi, ya misal ya, testing saja misalnya ya. Ya. Saya generate message atau generate message, nah gini ya. Ya. Nanti bisa kita kita eksekusi ya hasilnya. Ya. Nah, sebagai gambaran dari kode dari Python-nya ini, ya, kalau mau dicoba ini di copy, ya, kemudian nanti tampilkan di Python, ya, di Linux. Ya, tapi yang bagian E tidak wajib ya, yang bagian ini nggak wajib. Ya. Silakan berkonsentrasi di bagian C dan D, ya, bagian C dan D ini, ya. ECC dan encryption ECC. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Bisa diterima petunjuknya? Silakan dicoba. Ya, saya standby. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Jadi ada kode Python ya, untuk ECC, ya, key generation, ada kode Python untuk encryption ya, dan decryption. Nanti silakan dicoba. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Cukup? Oke ya. Baik, kalau sekiranya sudah cukup, ya silakan dicoba. Kalau sekiranya sudah cukup, ya silakan dicoba. Oke ya, silakan dicoba ya. Ya, baik, silakan dicoba. Ya. Saya standby.
Mbak Mirsa, apa perbedaannya antara ECC dengan kriptografi sebelumnya? Apa kira-kira? Mohon maaf, saya tanya ganti. Karena di teori sudah saya jelaskan. Apa jawabannya, Mbak Mirsa? Di teori tadi sudah saya jelaskan. Ya, apa kira-kira kelebihan dari ECC daripada RSA atau variannya? Di pagi tadi sudah saya jelaskan. Dikatakan lebih baik daripada sebelumnya. Lah ya, apa lebih baiknya? Silakan dijawab, Mbak Mirza. Kekurangannya adalah ya matematikanya kompleks. Kelebihannya adalah apa tadi, Mbak Mirza? Silakan dijawab. Coba. Halo? Halo, bisa didengar suara saya? Oke. Apa tadi kira-kira? Tadi di teori di pagi tadi, ya itu saya jelaskan tadi. Lah ya, lebih kompleks kan ininya apa? Kekurangannya. Ya, matematikanya kompleks, ya karena melibatkan persamaan kurva elips dan melibatkan koordinat kartesian. Ya, semua perhitungan matematika melibatkan ya titik di koordinat kartesian. Tapi ya kompleksitas matematikanya itu ya itu membayar ya kelebihan dari ECC dibandingkan dengan RSA atau variannya. Apa itu kelebihannya? Halo, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dengan modulus ya yang jumlah bitnya kecil, ya angkanya kecil, ya, itu bisa menghasilkan level keamanan yang setara dengan RSA dan variannya, ya dengan panjang modulus ya ribuan. Tadi sudah saya terangkan 160 bit setara dengan berapa tadi? 160 bit setara dengan berapa bit RSA? Halo? Halo? Bisa didengar suara saya? Oke. 160 bit ECC setara dengan berapa ribu bit RSA atau variannya untuk level keamanan? Tadi loh, sudah kok tadi di pagi tadi. Setara dengan berapa ribu ya bit RSA atau varian RSA? Sudah. Tadi yang kuliah teori pagi tadi silakan dilihat lagi ya. Ya, dilihat lagi capturean dari tadi yang saya tulis. Ya. Oke, silakan yang ini dicoba dulu. Ya. Halo? Bisa dengar suara saya? Nama webnya ada di modul itu, di modul PDF tadi ada nama webnya. Oke, silakan dicoba dulu. Ya, kalau ada yang tanyakan silakan tanyakan.